Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Dinda Arum Kusuma Wardani, NPM 188200067, kelas C, Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini, aku akan menjelaskan bagaimana sih pengendalian habitat vektor nyamuk terhadap penyakit Japanese encephalitis. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak terus video aku. Apa sih itu vektor? Vektor adalah hewan avertebrata yang bertindak sebagai penular penyebab atau agen dari host, atau hewan yang dapat menularkan, memindahkan, dan menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia. Vektor digolongkan menjadi dua, yaitu vektor biologik dan vektor mekanik. Vektor biologik yaitu agen mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan dari satu tahap ke tahap yang lebih lanjut. Dan vektor mekanik yaitu hewan avertebrata yang menularkan penyakit tanpa agen tersebut mengalami perubahan. Beberapa jenis vektor yang berperan menyebabkan atau menularkan penyakit pada manusia dan hewan, salah satunya nyamuk berjenis culek SP. Nyamuk culek SP adalah salah satu nyamuk yang merupakan vektor dari berbagai macam penyakit, contohnya Japanese B encephalitis. Nyamuk culek SP melakukan kegiatan di malam hari, dan nyamuk ini memiliki kebiasaan yang berbeda dengan Aedes aegypti. Bila Aedes aegypti sering hidup pada air bersih, maka culek SP menyukai air kotor dan sungai yang penuh sampah. Berikut siklus hidup nyamuk culek SP. Nyamuk termasuk dalam kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna dengan bentuk siklus hidup berupa telur, larva, pupa, dan dewasa stadium. Telur, larva, dan pupa hidup di dalam air, sedangkan stadium dewasa hidup di udara. Japanese encephalitis. Japanese encephalitis atau JE merupakan penyakit radang otak yang disebabkan oleh suatu arthropod-borne virus dari grup B yang disebut virus Japanese encephalitis dari famili Flaviviridae. Japanese encephalitis merupakan penyakit yang bersifat zoonosis dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang berperan sebagai vektor adalah Culex tritaenior hincus, Culex gelindus, dan Culex pisnui. Penyakit tular vektor yang disebarkan oleh nyamuk khususnya Culex tritaenior hincus pada manusia dapat menyebabkan peradangan membran di sekitar otak. Selain manusia, penyakit ini juga dapat menyerang kuda, babi, burung, dan hewan peliharaan lain. Nah, apa aja sih gejala klinis bila hewan terkena penyakit Japanese encephalitis? Gejala klinis pada ternak umumnya tidak nampak kecuali pada kuda. Pada babi, gejala encephalitis dapat terlihat pada anak babi walaupun kejadiannya sangat jarang. Pada babi muda dan dewasa, gejala klinis tidak nampak. Sedangkan pada babi yang sedang bunting, Japanese encephalitis dapat menimbulkan keguguran, mumifikasi, atau bayi babi lahir mati yang dapat disertai dengan kelainan seperti hidrosefalus, odema subkutan, dan kekerdilan pada babi yang mengalami mumifikasi. Pada babi jantan yang terinfeksi Japanese encephalitis, terlihat adanya pembendungan pada testes, pengerasan pada epididymis, serta menurunnya libido. Pada manusia, Japanese encephalitis umumnya menyerang anak-anak di daerah endemis. Kasus Japanese encephalitis paling sering terjadi pada anak di bawah umur 5 tahun. Sedangkan pada daerah non-endemis, penyakit ini menyerang anak dan dewasa. Infeksi virus Japanese encephalitis umumnya tidak memiliki gejala khusus, namun dapat menyebabkan demam, meningitis, mielitis, atau encephalitis. Berikut pasien yang dapat dicurigai atau menjadi suspek terinfeksi virus Japanese encephalitis adalah demam tinggi, sakit kepala, leher kaku, disorientasi, koma, kejang, kelumpuhan spastik, kematian.
Nah, berikut penularannya. Manusia bisa tertular virus Japanese encephalitis bila tergigit oleh nyamuk Culex Tritaniorhynchus yang terinfeksi. Biasanya nyamuk ini lebih aktif pada malam hari. Peningkatan penularan penyakit ini disebabkan beberapa faktor, antara lain 1. Peningkatan populasi nyamuk pada musim hujan. 2. Tidak adanya antibodi spesifik Japanese encephalitis baik yang didapat secara alamiah maupun melalui imunisasi. 3. Tinggal di daerah endemik Japanese encephalitis. Dan 4. Perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan digigit oleh nyamuk. Wilayah Indonesia yang mayoritas beriklim tropis juga menjadi salah satu pendukung infeksi Japanese encephalitis, karena aktivitas fisiologis nyamuk selalu stabil pada suhu optimal. Nyamuk Culex banyak ditemukan di daerah persawahan, pedesaan, pinggiran kota, dan area irigasi. Nah, bagaimana sih pengendaliannya? Pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau menekan populasi vektor pada tingkat yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Tujuan pengendalian vektor: 1. Untuk menurunkan vektor atau membatasi perkembangan vektor. 2. Untuk mencegah atau membatasi terjadinya penularan penyakit oleh vektor kepada manusia. 3. Sehingga penyakit akibat vektor tersebut dapat dicegah dan dikendalikan. Berikut macam-macam pengendaliannya. Pengendalian lingkungan atau environmental control. Pengendalian dilakukan dengan cara mengelola lingkungan atau environmental management, yaitu memodifikasi atau memanipulasi lingkungan. Memodifikasi lingkungan merupakan cara yang paling aman dan tidak merusak keseimbangan alam dan tidak mencemari lingkungan, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Misalnya, pengaturan sistem irigasi, penimbunan tempat-tempat yang dapat menampung air, tempat-tempat pembuangan sampah, dan pengaliran air yang menggenang. Lalu, pengendalian vektor secara kimia. Insektisida secara umum adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh serangga pengganggu atau hanya untuk menghalau serangga saja. Kelebihan cara pengendalian ini ialah dapat dilakukan dengan segera, meliputi daerah yang luas, sehingga dapat menekan populasi serangga dalam waktu yang singkat. Kekurangannya, cara pengendalian ini hanya bersifat sementara, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, kemungkinan timbulnya resistensi, dan mengakibatkan matinya beberapa pemangsa. Pengendalian secara kimia dapat menggunakan bahan-bahan kimia sintetik dan alami atau kimia organik. Bahan kimia sintetik yang digunakan untuk mengusir nyamuk yang dijual di pasaran pada umumnya seperti obat semprot. Lalu, pengendalian vektor secara mekanis. Pengendalian vektor secara mekanis yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang langsung dapat membunuh, menangkap, atau menghalau seperti pemasangan kelambu, pemasangan penangkap nyamuk baik menggunakan cahaya, lem, atau raket pemukul, menggunakan baju pelindung, memasang kawat kasa di jendela merupakan cara untuk menghindarkan hubungan atau kontak antara manusia dan vektor. Lalu, pengendalian vektor secara biologi. Pengendalian vektor secara biologi antara lain adalah dengan memperbanyak pemangsa dan parasit sebagai musuh alami bagi serangga. Dapat dilakukan pengendalian serangga yang menjadi vektor atau hospes perantara. Beberapa parasit dari golongan nematoda, bakteri, protozoa, jamur, dan virus dapat dipakai sebagai pengendali larva nyamuk. Predator atau pemangsa yang baik untuk pengendalian larva nyamuk terdiri atas beberapa jenis ikan. Golongan nematoda yang merupakan cacing dapat digunakan untuk pengendalian biologi karena dapat menembus badan larva nyamuk. Nah, berikut ini upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Japanese encephalitis merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Sebuah vaksin berisi virus yang telah dimatikan dinilai efektif untuk mencegah infeksi, namun harganya cukup tinggi. Program vaksinasi ini dapat melindungi orang-orang yang akan berpergian ke daerah endemis, namun kurang efektif untuk dilaksanakan pada daerah dengan sarana kesehatan yang terbatas. Lalu, penggunaan alat pelindung seperti lotion anti nyamuk atau spray anti nyamuk cukup efektif untuk mencegah penularan. Lalu, untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa, sebaiknya pemeliharaan ternak babi tidak dilakukan di sekitar area persawahan.
Terakhir, ingat 3M+. Menguras, menutup, mengubur. M pertama, menguras bak mandi atau kolam dan lain-lain sekali dalam beberapa waktu. Menguras wadah di bawah keran galon, genangan pot bunga, dan lain-lain. M kedua, menutup ember, baskom, kendi, tempat penampungan air lainnya, menutup saluran air terbuka, pipa terbuka, dan lain-lain. M ketiga, mengubur sampah plastik atau kaleng atau kotak yang menampung air hujan, mengubur sampah kulit buah dan sayuran yang memiliki cekungan. Plus, mengganti air minum hewan, menggunakan lotion atau kelambu, tidak menggantung pakaian yang sudah dipakai, rutin membersihkan kolong kasur atau kursi, tidak menumpuk barang, menjaga cahaya atau sirkulasi udara agar tidak lembab, memelihara ikan di kolam, dan memasang kipas. Oke semuanya, itu tadi penjelasan tentang apa itu faktor yang menyebabkan penyakit Japanese encephalitis dan bagaimana sih pengendalian faktor tersebut. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.